Siapa di sini bunda yang pecinta kopi? Kue satu ini wangi mocha, teksturnya super lembut, aroma kopinya bikin nagih, dan laris buat jualan. Resep ini tanpa ribet dan bisa dibuat pakai bahan rumahan. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama aku siapin 2 buah loyang ukuran 20 x 10 cm, oles seluruh sisi loyang dengan margarin atau Carlo. Kalau sudah, kita beri baking paper untuk alasnya aja ya bun, lalu sisihkan. Selanjutnya kita akan buat adonan bolunya. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh dan 100 gram gula pasir. Dua bahan ini kita mixer dulu selama 2 menit sampai gula pasirnya agak larut. Setelah 2 menit, ini kita matikan dulu mixernya, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Ini beratnya kurang lebih 8 gram ya bun. Lalu mixer kembali dengan kecepatan bertahap, mulai dari speed paling rendah sampai paling tinggi, selama kurang lebih 4 menit, sampai adonan menjadi putih, mengembang, dan kental berjejak. Nah, tambahkan waktu selama 2 menit terakhir, gunakan speed rendah supaya adonannya lebih halus. Nah, setelah 8 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, putih dan kental berjejak. Kita matikan mixernya. Lalu, gunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang belum tercampur. Selanjutnya, masukkan bahan keringnya. Di sini aku pakai 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata saja. Sebelumnya sudah aku ayak ya bun untuk bahan keringnya. Nah, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta mocha ke dalam butter leleh. Lalu kita campur sebagian adonan ke dalam butter leleh. Ini dinamakan teknik pancing ya bun, supaya memudahkan kita dalam mencampur adonan dengan butter. Aduk hingga tercampur rata saja. Kalau sudah, tuang kembali campuran butter ini ke dalam sisa adonan tadi. Aduk menggunakan teknik balik, perlahan sampai merata dengan cara baskom diputar dan spatula aduk searah jarum jam ya bun. Teknik ini dilakukan supaya proses mencampur adonan dan butter tidak terlalu lama proses mengaduknya, yang menyebabkan adonan bisa turun. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi ya, bagi 2 sama rata. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 250 gram per loyang. Ratakan, lalu hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini ovennya sudah panas, bisa langsung kita masukkan loyang ke dalam oven. Panggang di suhu 180 derajat, gunakan api atas bawah, panggang selama kurang lebih 20-22 menit ya bun, atau bisa disesuaikan dengan oven bunda di rumah. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, bolu sudah matang, bisa kita keluarkan loyang dari oven. Hentakan sebentar supaya bolu tidak menyusut, tunggu kurang lebih 2 menit sebelum bolu dikeluarkan dari loyang. Nah, karena sisinya tidak diberi baking paper, untuk pinggirannya aku mau sisir dulu menggunakan scraper ya bun. Lalu, keluarkan bolu di atas cooling rack supaya bolu cepat dingin, karena nanti akan kita beri buttercream. Lalu sisihkan. Setelah bolu dingin, bisa kita oles dengan buttercream mocha. Gunakan meja bundar untuk memudahkan dalam menghias bolu. Ambil 1 bagian bolu, lalu oles buttercream mocha merata ke seluruh permukaan bolu. Untuk berat 1 bolu ini, aku kasih sekitar 30 gram buttercream. Oles secara merata ke seluruh permukaan bolu. Kalau sudah merata seperti ini, tumpuk bagian atasnya dengan bolu yang satunya. Lakukan hal yang sama sampai merata ke seluruh permukaan dan sisi-sisi bolu ya bun. Nah, kalau BC-nya sudah terolesi semua ke bolunya, selanjutnya kita akan beri taburan mesis ke seluruh permukaan bolu, kecuali bagian permukaannya ya bun, karena akan aku beri taburan nougat homemade. Agak ribet memang ya bun, tapi ini menyenangkan banget kok. Oke, mesisnya udah ditaburi semua ya bun. Selanjutnya kita beri taburan nougat di atas permukaan bolu merata aja. Kalau udah merata seperti ini, supaya tambah cantik kita beri hiasan buttercream di sisi permukaan bolu. Untuk bentuk spuitnya bisa sesuai selera ya bun, karena bentuk spuit itu macam-macam ya.
Nah, lalu beri tambahan cokobol di atasnya sesuai selera aja untuk jumlahnya ya bun. Kalau udah, ini mau aku pindahin ke papan kue karena untuk bagian bawahnya mau aku hias lagi ya bun. Untuk hiasan bawahnya juga opsional ya bun, bisa pakai papan kue yang sesuai ukuran bolu atau bisa lebih besar. Nah, jadi deh mocha cake mesis nougat udah selesai aku buat. Ini cantik banget kan bun? Untuk bunda yang mau menjadikan bolu jadul ini sebagai ide jualan, untuk perhitungan harga bahan baku dan harga jual, aku sertakan di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.